Saya, Ririn Octavia, Sarjana Pendidikan, bersama rekan saya, Asep Sujana, Sarjana Pendidikan. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang dari SD Negeri 85 Palembang. Hari ini akan melakukan wawancara praktik pengambilan keputusan bersama pimpinan tepat kami, yaitu Ibu Ustazia SPD MSI, Kepala Sekolah SD Negeri 85 Palembang. Baiklah Ibu, Assalamualaikum Ibu Ustazia SPD MSI. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya? Sehat. Ya Bu, kami mohon izin waktunya Bu ya sebentar untuk meminta berbincang-bincang dengan Ibu sebentar mengenai bagaimana seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan tentang diriman IPK. Nah, di sini sudah kami membuat beberapa pertanyaan. Mungkin langsung saja Bu ya. Ya. Oke, yang pertama ini kami tanyakan adalah Bu, bagaimana Ibu bisa membedakan bahwa keputusan itu merupakan dilema etika atau bukan? Oh ya, terima kasih ya. Kalau kita lihat dari pertanyaan Bapak tadi masalah dilema etika, namanya saja kita ini suatu sekolah, wadah, ya, wadah pendidikan. Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, kita tidak bisa mengambil segala sesuatu dengan keputusan sendiri. Kita dulu harus mengetahui apa penyebab-penyebabnya. Di situ kita selaku kepala sekolah harus bijaksana dalam segala sesuatu dan keputusan. Oh, iya, ya. Jadi kita melihat dulu permasalahannya seperti apa yang ya. mendalam gitu Bu ya. Ya. Nanti bisa kita bijaksana. Kebijaksanaan apa yang kira-kira itu permasalahan yang tepat untuk kita selesaikan. Baik Bu, seperti selanjutnya yang kedua silakan Ibu Ririn. Nah, untuk selama ini ya Bu ya, gimana menurut Ibu tuh dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu? Terutama tuh untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama juga mengandung nilai kebajikan. Oh, terima kasih Bu. Ya, kalau saya ini mengambil suatu keputusan atau mengambil kebijakan, saya tidak bisa gegabah. Saya harus mendengar dulu apa permasalahannya. Apabila itu permasalahannya itu menguat kepada siswa atau guru, kita dulu harus mengambil stepnya. Step apa yang kita harus ambil? Apakah itu kira-kira step itu baik atau buruknya? Step itu kita harus bijaksana selaku pemimpin. Oke Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya nanti disampaikan Pak Asep Bu. Ya Bu, masih berkaitan dari yang pertanyaan yang kedua tadi. Tadi Ibu menyampaikan ada step ya dalam mengambil keputusan. Mungkin langkah-langkah step by stepnya seperti apa Bu yang dilaksanakan? Kalau langkah-langkahnya kita itu harus mengambil semua informasi dulu yang terkait apa informasinya kira-kira. Kalau informasinya itu mengandung masalah kesiswaan, kita ambil dulu kesiswaan. Apa itu mengandung masalah dulu, kita ambil dulu. Kita tidak bisa langsung memberikan sesuatu itu langsung kita ambil. Jadi kita dulu harus mengambil dulu ya pertimbangan dampaknya nanti. Apa dampaknya kira-kira? Kalau kita mengambil ini apa dampaknya? Kalau kita mengambil ini apa dampaknya? Lalu kita tidak boleh mengambil satu keputusan. Kita harus bijaksana. Di mana kebijaksanaan kita sebagai pemimpin? Lalu kita juga harus mengambil analisis atau analisa. Oh, ini analisa gini. Oh, ini analisa gini. Lalu kita ambil satu rencana yang akan datang, yang baik untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Ya, jadi paling penting sekali Bu informasi ya, informasi yang kita dapatkan ya. Itu sangat penting. Kemudian pertimbangannya baik buruknya nanti ya. Juga. Ya, mungkin lanjut dari yang keempat. Iya. Untuk hal-halnya tuh Ibu ya, hal apa saja Bu yang selama ini yang kira-kira Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu Bu? Kita ngambil dulu ya Ibu ya, kita ngambil dulu komunikasi yang jelas ya. Kita ambil dulu komunikasinya. Gimana komunikasi kita? Kalau kita tidak jelas kan tidak bisa mengambil keputusan. Nah, komunikasinya. Kedua, kita juga harus memiliki prosedur yang ada. Nah, kita ngambil prosedur yang ada. Kira-kira prosedur apa kira-kira yang baik untuk kita lakukan. Yang ketiga, baru kita mengambil keputusan. Ya, kita mengambil keputusan. Dan yang keempat, kita mengambil prinsip atau aturan. Dan yang kelima itu kita mungkin etika yang ada. Dari Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya silakan Pak Asep.
Oh iya, mungkin ya pastinya dalam mengambil keputusan selama ini Ibu pastinya punya banyak tantangan, Bu, ya. Ya. Kira-kira tantangan apa Bu yang pernah mungkin yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan di dalam etika ini? Tantangan ya. Ya. Ya namanya tantangan ya, tantangan itu pasti ada. Namanya tantangan, Mbak. Nah, tantangan mengambil keputusan ini kita harus bijaksana. Tadi yang kita sebut tadi, kita tidak bisa mengambil langsung segala sesuatu. Kita mau dulu mengambil tadinya, kita mengambil prinsipnya, aturannya. Nah, di sini kita tidak boleh mengambil suatu keputusan yang begitu gegabah. Kita kadang-kadang kita membuatkan ada kesulitan. Tapi ya kita terima semua itu dari kedua belah pihak dan kita selesaikan secara bersama. Seperti itu ya. Ya. Karena tadi banyak Pihak-pihaknya, ya. perlu dipertimbangkan semua. Dipertimbangkan semuanya. Tidak bisa kita mengambil sesuatu keputusan dengan cepat. Ya. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya mungkin yang ke-6. Dalam mengambil keputusan dengan menyangkutkan berbagai pihak tadi Bu ya, kira-kira menurut Ibu tuh apakah ada jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu tuh langsung menyelesaikan di tempat ataukah menyesuaikan jadwal dulu untuk menyelesaikannya? Gimana juga bentuk atau prosedur seperti apa gitu jalannya? Di sini kita harus hati-hati ya. Kita selaku atasan atau pimpinan kita kan secara saya bilang kan kedua tadi harus berhati-hati. Kita tidak boleh mengambil suatu keputusan secara gegabah. Dan tidak boleh juga kita mengambil di tempat. Kita musyawarahkan dulu. Kita ada musyawarah dulu. Kita perkembangkan dulu apa kira-kira yang akan kita selesaikan saat ini. Yang membantu Ibu, yang sangat membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Kita di sini harus ada dukungan. Bukan kawan-kawan sahabat ya, kerabat itu harus penting sekali ya. Kita itu adalah dukungan. Tidak bisa kepala sekolah itu memutuskan kehendaknya sendiri, egois. Selaku kepala sekolah atau pimpinan itu kita harus kerjasama. Kita harus mengajak teman, sahabat. Itulah yang gunanya ada struktur kurikulum, adanya siswaan, ada yang guru ini, ada yang itu. Nah, di sini kita tidak boleh mengambil keputusan. Terkadang saya juga melibatkan konselor atau mengatur yang di luar jika perlu mendapatkan pandangan tambahan. Nah, pandangan tambahan itu masyarakat atau komite atau wali murid atau juga orang-orang yang tegak keagamaan. Bisa namanya masyarakat Babinsa, Babinmas, lurah. Kita libatkan karena ini adalah tempat forumnya. Suatu ke sekolah itu adalah untuk anak dan untuk masyarakat. Kita juga harus bekerja sama dengan masyarakat. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi tuh Bu ya, pembelajaran apa yang kira-kira bisa Ibu petik tuh dari pengalaman yang tadi dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Dari keputusan tadi, kalau Ibu ambil dari ini semuanya, kita ini harusnya keterbukaan, kita ada komunikasi, lalu kita ada dalam pengambilan itu kita harus belajar bahwa kepentingan semua pihak yang dapat menyelesaikan secara terbuka atau secara baik, maka tidak ada yang rasa tersinggung di antara yang satu dan yang lain. Jadi kita perlu keterbukaan, jangan sampai ada permasalahan, ada unek-unek ya di antara mereka berdua ya. Jadi kita harus selesaikan Kami keterbukaan ya Pak Asep ya. Oke, baik Bu, dengan pertanyaan terakhir dari Bu Ririn tadi, maka ini berakhirlah kegiatan perbincangan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi cerita tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika. Tentunya apa yang Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat sekali untuk kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Silakan untuk statement terakhir dari Ibu. Silakan. Terima kasih atas semua pertanyaan saya. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih banyak terutama untuk Bapak Asep dan Ibu Ririn yang selama ini mengikuti kegiatan guru penggerak. Semoga berhasil. Amin. Semoga menjadi manfaat. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.